Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi di Sabtu Ceria Online bersama Kak Vina. Siapa kita? Aku pemimpin masa depan. Nah adik-adik, kakak mau mengucapkan selamat tahun baru untuk adik-adik. Semoga di tahun ini adik-adik tambah luar biasa, tambah cinta Tuhan Yesus, tambah bijaksana, tambah pintar, dan tambah taat kepada kedua orang tua. Nah adik-adik, sebelum kita memulai Sabtu Ceria Online kita mau berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Lipat tangan, tutup mata, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kami boleh mengikuti Sabtu Ceria Online. Tuhan berkati ya dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sekarang kita mau mengucapkan janji anak terima kasih. Adik-adik masih ingat kan janji anak terima kasih? Yuk adik-adik kita ucapkan janji anak terima kasih dengan semangat dan sikap yang tegak. Yuk kita ucapkan bersama-sama. Janji anak rumah kasih. 1. Saya anak rumah kasih. Takut akan Tuhan Dan hormat kepada orang tua. 2. Saya anak rumah kasih. Memegang kebenaran dan membuat kebaikan. 3. Saya anak rumah kasih. Memimpin masa tempat bagi bangsa Indonesia dan dunia. Amin. Wah, adik-adik hebat sekali ya, kalian masih hafal janji anak terima kasih. Bagi adik-adik yang belum hafal janji anak terima kasih, dihafal ya. Dan yang paling penting, kalian harus melakukannya. Nah, sekarang adik-adik, kakak undang kalian untuk bangkit berdiri, kita mau bernyanyi untuk Tuhan bersama-sama. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesus.
firman Tuhan hari ini. Adik-adik penasaran kan sama cerita firman Tuhan hari ini? Kira-kira apa ya isi cerita firman Tuhan hari ini? Kakak juga pengen tahu banget. Yuk adik-adik kita tonton bersama-sama. Gembala dan kambing hutan. Sore itu, hujan akan segera turun. Si gembala segera membawa kambing-kambingnya ke tempat untuk berteduh. Hei kambing-kambingku, ayo kita mencari tempat berteduh. Sebentar lagi hujan akan turun. Ketika ia hendak membawa kambing-kambingnya, ia mendengar suara kambing-kambing lain. Ternyata itu adalah suara kambing hutan. Kambing-kambing itu juga mencari tempat untuk berteduh. Si gembala mendekati kambing-kambing itu. Hei, sedang apa kalian di situ? Ayo ke sini. Ikutlah dengan kami untuk berteduh. Si gembala berpikir, jika aku membawa kambing-kambing ini, maka kambing-kambingku akan bertambah banyak. Dan ia pun membawa kambing-kambing itu ke peternakannya. Siapa mereka? Sepertinya mereka adalah kambing hutan. Gembala kita yang membawa mereka ke sini. Si gembala pun senang melihat ternak-ternaknya bertambah banyak. Tapi, ia mulai berubah sikap. Ia memberi makan kambing-kambing hutan itu lebih banyak daripada kambing ternaknya. Bahkan ia lebih menyayangi kambing-kambing hutan itu. Suatu hari, ia pun kembali membawa ternak-ternak itu beserta kambing hutan itu ke padang rumput. Kambing-kambing hutan itu tidak merasa nyaman dengan perlakuan gembala itu terhadap mereka. Kambing-kambing hutan itu merasa bahwa gembala itu tidak memperlakukan mereka dengan adil. Aku merasa tidak enak dengan perlakuan gembala itu kepada kita. Ia memperlakukan kita lebih baik daripada ternak-ternaknya. Iya, aku juga. Kalau begitu mari kita pergi. Kambing-kambing hutan itu pun memutuskan untuk pergi meninggalkan gembala itu. Hei, tunggu! Kalian mau kemana? Kami mau pergi. Kenapa kalian pergi? Kami merasa tidak enak dengan ternak-ternakmu yang lain. Engkau memperlakukan kami lebih baik daripada mereka. Seharusnya engkau mampu bersikap adil terhadap kami semua, supaya tidak terjadi salah paham di antara kami. Mendengar hal itu, gembala itu pun tidak bisa berkata banyak lagi. Ia membiarkan kambing-kambing hutan itu pergi meninggalkannya. Dan ia menyadari apa yang dilakukannya selama ini adalah salah. Ia tidak memperlakukan ternak-ternaknya dengan adil. Nah, adik-adik, demikianlah cerita kita hari ini. Cerita ini mengajarkan kepada kita untuk kita bersikap adil terhadap semua orang.
Nah, adik-adik, gimana cerita firman Tuhan hari ini? Pasti luar biasa kan? Kakak yakin adik-adik pasti terhibur oleh cerita firman Tuhan hari ini. Adik-adik tahu nggak apa yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini? Yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini adalah kita terkadang memperlakukan orang-orang dengan tidak adil. Terkadang kita lebih mengasihi orang tua kita, teman-teman dekat kita, dan kita lupa mengasihi orang lain. Adik-adik tahu nggak? Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Kita harus adil terhadap semua orang. Karena kenapa? Karena Tuhan Yesus terlebih dahulu mengasihi kita, dan Dia terlebih dahulu melakukan hal yang lebih adil untuk kita. Maka dari itu, kita harus mengasihi orang dengan tidak pilih-pilih. Kita harus mengasihi semua orang. Nah, itu adik-adik yang bisa kita pelajari dari cerita firman Tuhan hari ini. Nah, adik-adik, sekarang kita mau membaca ayat mas kita yang terdapat pada kitab Mazmur pasal 116 ayat 5 yang berbunyi tentang Tuhan adalah pengasih dan adil. Tuhan kita penyayang. Sekali lagi ya adik-adik, Tuhan kita adalah pengasih dan adil. Tuhan kita penyayang. Nah, itu adik-adik ayat mas kita pada hari ini. Dan sebelum kita mengakhiri Sabtu Ceria Online kita berdoa terlebih dahulu ya adik-adik. Buat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau telah mengajarkan kami untuk mengasihi tanpa batas. Tuhan, ajar kami ya Tuhan, agar kami bisa lebih mengasihi orang-orang seperti Engkau terlebih dahulu mengasihi kami ya Tuhan. Tuhan, hanya ini yang dapat kami sampaikan. Kiranya Engkau memberkati setiap kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Nah adik-adik, sampai di sini dulu ya Sabtu Ceria Online kita. Jangan lupa untuk bergabung di Sabtu Ceria minggu depan. Jaga kesehatan ya adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah.